Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Semoga pekerjaan kalian lancar dan normal-normal aja ya sob. Soalnya di film yang satu ini diceritakan tentang seorang babysitter yang ditugaskan untuk mengasuh seorang anak di sebuah keluarga yang kaya raya. Meski gaji yang ditawarkan sangatlah tinggi, namun ternyata bukannya anak-anak yang akan dia asuh, melainkan sebuah boneka antik yang terlihat lucu dan menggemaskan. Kira-kira ada misteri apa di balik keluarga kaya raya ini sampai harus membayar mahal seorang pengasuh demi menjaga bonekanya? Oke sob, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Inilah The Boy. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang babysitter bernama Greta yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mewah milik keluarga Hellsayer. Dia disewa oleh keluarga ini untuk mengurus seorang anak. Dan setelah sampai di rumah mewah keluarga tersebut, Greta pun langsung masuk ke dalam, namun kondisi di dalam rumah sangatlah sepi. Meski sudah beberapa kali memanggil, namun tetap tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Akhirnya Greta pun berinisiatif naik ke lantai 2 rumah tersebut, dan di sana perhatian Greta teralihkan ke sebuah kamar yang memiliki beberapa mainan anak-anak. Namun saat sedang asik melihat-lihat mainan tersebut, tiba-tiba Greta pun dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang tiba-tiba saja menyapanya. Ternyata pria itu adalah pengantar barang sekaligus pemilik toko yang biasa mengirim keperluan untuk keluarga Hellsayer, dan dia bernama Malcolm. Setelah mereka berkenalan, Malcolm pun mengajak Greta ke dapur dan lanjut ngobrol di sana. Greta menjelaskan jika dirinya berasal dari Amerika, tepatnya daerah Montana, dan ini kali pertamanya dia pergi jauh ke Inggris untuk bekerja. Saat sedang asik mengobrol, tidak lama kemudian nyonya pemilik rumah pun datang. Nyonya Hellsayer pun langsung mengajak Greta untuk bertemu dengan anaknya yang nantinya akan diasuh oleh Greta. Dan anak itu bernama Bram. Namun ketika Greta bertemu dengan Bram, secara spontan Greta pun langsung tertawa, karena ternyata anak yang mereka maksud adalah sebuah boneka. Melihat sikap Greta ini, Tuan dan Nyonya Hellsayer pun menatapnya dengan tatapan sinis. Menyadari jika sikapnya ini sudah membuat Tuan dan Nyonya tersinggung, Greta pun jadi merasa bersalah dan situasi pun jadi terkesan canggung. Namun untungnya Malcolm datang dan mencairkan suasana dengan menyapa Brahms. How you doing, Brahms? Now, you take it easy on Miss Evans. Setelah Malcolm pergi, Greta pun langsung merubah sikapnya dengan ikut menyapa Brahms. Lalu kemudian Nyonya Hellsayer pun mengajari Greta tentang tata cara merawat Brahms, mulai dari cara menidurkan, memutarkan musik keras-keras untuk Brahms, sampai membacakan Brahms buku cerita. Kemudian Tuan Hellsayer pun menunjukkan tugas yang harus Greta lakukan di rumah itu, mulai dari menunjukkan tempat persediaan makanan sampai membersihkan perangkap tikus yang harus dipasang setiap hari. Singkat cerita, pada malam harinya tanpa sengaja Greta melihat Tuan dan Nyonya sedang berdoa di dekat boneka Brahms. Namun ketika mereka melihat Greta, mereka meminta untuk diberikan waktu privasi saat mereka sedang berkumpul bersama Brahms. Tanpa mempermasalahkan permintaan tuannya itu, kemudian Greta pun menelpon saudaranya yang bernama Sandy. Dan ternyata Sandy inilah yang memberi Greta pekerjaan. Greta pun mengeluh kepada Sandy mengenai pekerjaannya sekarang. Karena menurut Greta pekerjaan ini sangatlah tidak masuk akal ketika seorang babysitter harus merawat sebuah boneka. Mendengar hal itu, Sandy pun mencoba memotivasi Greta jika dia harus bertahan dengan pekerjaan ini, dikarenakan Greta sangat memerlukan uang dari hasil pekerjaan tersebut. Lalu keesokan paginya, Greta mendengar suara Nyonya Hellsayer yang sedang marah-marah. Ketika dia memeriksa keadaan, ternyata Nyonya Hellsayer sedang memarahi Brahms sambil merapikan kamarnya yang berantakan. Greta pun semakin dibuat heran, karena menurutnya sebuah boneka mustahil melakukan hal itu. Kemudian Tuan Hellsayer pun memberitahu Greta jika dia dan istrinya akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Lalu dia memberikan sebuah catatan dalam kertas yang berisi aturan yang harus Greta lakukan selama mereka tidak berada di rumah. Now, it may seem a bit silly, but it is important that you follow them because Brahms is not like other children. He can be particular. I'm afraid we may have indulged him a bit. Tuan Hellsayer juga memberitahu jika Malcolm akan datang ke rumahnya setiap minggu untuk membawa stok persediaan makanan bersamaan dengan uang gaji milik Greta.
Namun sebelum mereka pergi, Nyonya Hellsayer pun sempat berbisik ke telinga Greta dengan berkata jika dia meminta maaf. Dan itu membuat Greta bingung dan merasa ada yang aneh. Lalu ketika mereka telah pergi, Greta pun meletakkan boneka Bram di kursi. Dan karena merasa takut, Greta pun menutup boneka Brahms dengan sebuah kain. No offense, Brahms, but you kind of creep me out. Kemudian dia pun merapikan barang-barang miliknya di kamar. Setelah selesai, Greta pun bersantai sambil membaca buku. Hingga tanpa sengaja dia pun tertidur di sana. Lalu ketika terbangun, Greta pun merasa aneh karena kain yang menutupi boneka Bram sudah terbuka. Greta pun kemudian melempar boneka tersebut ke sebuah kursi goyang yang ada di kamar Bram. Lalu dia pun kembali tidur di kamarnya. Namun ketika sedang tertidur, Greta pun mendengar sesuatu yang membuatnya terbangun. Karena penasaran, dia pun perlahan mencari sumber suara tersebut dan dia pun melihat ke arah lukisan keluarga Hellsayer. Lalu tiba-tiba, untungnya hal tersebut hanyalah mimpi sob. Lalu beberapa hari kemudian, Malcolm pun datang dan seperti biasa membawa persediaan makanan dan juga uang gaji untuk Greta. Setelah itu, Greta meminta Malcolm menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Brahms. Kemudian Malcolm pun mengajaknya ke sebuah makam yang ternyata itu adalah kuburan dari Brahms. Malcolm pun menceritakan jika sebenarnya 20 tahun yang lalu Brahms mengalami tragedi kebakaran yang merenggut nyawanya. Namun setelah insiden tersebut, tanpa alasan yang jelas, boneka itu muncul dan kini menggantikan sosok dari Brahms yang sudah meninggal. Setelah selesai menceritakan kisah dari Brahms, Malcolm pun berencana mengajak Greta untuk pergi nanti malam. Dan Greta pun mengiyakan ajakan Malcolm. Kemudian pada malam harinya ketika Greta sedang bersiap akan pergi dengan Malcolm, terlihatlah seperti ada yang menarik baju gaun dan kalung milik Greta. Dan Greta pun terkejut karena secara tiba-tiba gaun dan kalungnya menghilang. Bahkan bukan hanya itu, ketika dia kembali ke kamar, semua baju yang ada di lemari pun ikut menghilang. Hal aneh pun terjadi ketika pintu atap loteng yang seharusnya tidak bisa terbuka, kini malah terbuka dan tangga pun turun dengan sendirinya. Karena penasaran, dia pun memasuki loteng tersebut. Namun setelah berada di dalam, tiba-tiba tangga itu naik dengan sendirinya dan pintu pun terkunci. Bersamaan dengan itu, Malcolm juga tiba di sana untuk menjemput Greta. Meski Greta sudah berteriak sekuat tenaga, tapi usahanya sia-sia saja karena Malcolm tidak bisa mendengarnya hingga akhirnya Malcolm pun pergi. Lalu di dalam kegelapan itu, Greta melihat sesosok bayangan hitam yang ada di depannya, dan itu membuatnya terkejut hingga terjatuh dan akhirnya pingsan. Kemudian ketika terbangun, ternyata bayangan hitam yang dia lihat tadi hanyalah sebuah baju yang digantung. Di sana Greta juga menemukan ada foto Brahms dan tidak lama kemudian tiba-tiba pintu lotengnya kembali terbuka dan tangga pun turun dengan sendirinya. Greta pun segera turun dan kembali ke kamarnya. Namun anehnya, kini semua bajunya sudah kembali namun posisinya acak-acakan. Greta pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada Malcolm. Mendengar cerita dari Greta, Malcolm pun mengecek seluruh isi rumah, namun dia tidak menemukan hal aneh yang ada di rumah tersebut. Kemudian pada malam harinya, ketika Greta tertidur, lagi-lagi dia bermimpi aneh yang membuatnya kembali terbangun. Lalu dia dibuat sangat terkejut ketika melihat boneka Bram sudah terduduk di atas kasur dan di sampingnya ada kertas berisi aturan yang harus Greta patuhi. Greta pun bingung dan mulai merasa takut karena hal itu mustahil dilakukan oleh sebuah boneka. Greta yang kini mulai panik, dia pun berlari ke kamar untuk meminta bantuan.
Namun sayangnya, telepon yang digunakan tidak bisa menghubungi siapapun. Lalu kemudian kejadian aneh pun terjadi. Namun setelah mengalami semua keanehan tadi, Greta pun kini mulai mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh ibunya Bram. Greta mulai merawat boneka Bram sesuai dengan catatan aturan yang sudah dibuat oleh Nyonya Hellshire. Kemudian Sin pun beralih memperlihatkan Nyonya dan Tuan Hellshire yang sedang berjalan. Lalu kemudian mereka pun mengambil batu yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong jaket mereka. Setelah itu mereka pun berjalan perlahan ke danau, lalu kemudian menenggelamkan diri mereka ke dalam danau itu. Kemudian Sin pun kembali memperlihatkan aktivitas Greta yang mulai menjalani rutinitasnya merawat Bram dengan semua aturan tersebut. Dan seperti biasa, Malcolm kembali datang untuk mengantar persediaan makanan. Namun kini mereka berdua terlihat semakin akrab. Malcolm pun bermaksud untuk kembali mengajak Greta pergi. Tapi kali ini Greta pun menolak ajakan tersebut karena dia memiliki tugas untuk merawat boneka Brahms. Namun ketika Malcolm pergi dari sana, Greta mulai merasa bahwa dia telah melakukan hal yang konyol karena sudah merawat boneka yang dia kira hidup. Lalu setelah itu dia pun membuang buah yang sudah dia kupas untuk diberikan kepada Bram. Akan tetapi dia kembali dibuat terkejut karena lagi-lagi Bram kembali berpindah posisi. Melihat keanehan itu, Greta pun meminta Malcolm untuk kembali datang ke sana karena dia ingin menunjukkan kepada Malcolm jika Brahms benar-benar hidup. Greta pun menggaris bagian lantai dengan kapur agar bisa membuktikan jika Brahms benar-benar bisa berpindah tempat. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari kamar tersebut, namun sayangnya Then I'll give you a sign. Okay, this is like some kind of magic trick, right? You don't really think he's alive. It's not a trick. Come on. Okay, it's okay. I think maybe we should sit down for a bit. Honestly, I think you're a bit tired. Karena tidak ingin dianggap gila, Greta pun melakukannya sekali lagi. Lalu ketika mereka kembali meninggalkan kamar tersebut, sesaat kemudian terdengarlah ada suara langkah kaki. Mereka berdua pun bergegas kembali ke kamar Brahms dan ternyata boneka Brahms benar-benar sudah berpindah posisi. Akhirnya Malcolm pun percaya dan dia beranggapan jika di dalam boneka tersebut terdapat arwah. Greta juga menganggap jika arwah dari tubuh Brahms kini berada di dalam boneka tersebut. Pada hari itu hubungan mereka berdua pun kini semakin dekat dan Malcolm pun memutuskan untuk menemani Greta di rumah tersebut. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara musik dari lantai 1. Dan ketika mereka mengecek ke lantai bawah, ternyata boneka Brahms telah duduk di kursi piano dan suara tersebut berasal dari musik yang menyala dengan sendirinya. Kemudian setelah meletakkan boneka Brahms kembali ke kamarnya, Malcolm pun menceritakan hal yang sebenarnya, di mana dulu ada seorang gadis bernama Emily yang seminggu sekali datang ke rumah ini untuk bermain dengan Brahms. Lalu ketika tepat di hari ulang tahunnya, Emily pun pergi ke rumah ini dan dia tidak pernah kembali lagi. Hingga akhirnya Emily pun ditemukan tewas di hutan dengan kondisi tengkorak kepalanya sudah hancur. Di saat polisi ingin menanyai hal tersebut kepada Brahms, kebakaran itu pun terjadi yang membuat Brahms meninggal dunia. Maka dari itu pelaku dari pembunuhan Emily kemudian tidak pernah terungkap sampai sekarang. Dan Malcolm berpikir jika kematian Emily ada hubungannya dengan insiden kebakaran yang merenggut nyawa Brahms, karena waktunya sangat bertepatan dengan kedatangan polisi yang ingin menginterogasinya. Setelah menceritakan itu, Malcolm pun menyarankan Greta untuk pergi dari rumah ini karena menurutnya akan berbahaya jika Greta tetap berada di sana. Namun Greta tidak mempedulikannya dan tetap ingin menjaga boneka Brahms. Lalu kemudian, setelah meletakkan boneka Brahms di kamarnya, Greta pun kembali memeriksa ruangan yang ada di loteng. Dan di sana dia menemukan sebuah album foto milik Brahms yang di dalamnya terdapat juga foto gadis bernama Emily.
Lalu keesokan harinya Greta membersihkan perangkap tikus seperti biasa. Namun ketika kembali ke dalam rumah, dia merasa seperti ada seseorang di rumah tersebut, yang ternyata orang itu adalah mantan kekasihnya yang bernama Cole. Cole pun sempat mengejek Greta karena jauh-jauh pergi dari rumah hanya untuk mengurusi sebuah boneka. Lalu di saat mereka sedang mengobrol di meja makan, Malcolm pun datang. Dan dengan alasan ada pengiriman barang yang harus Greta tanda tangani, Malcolm yang mengetahui latar belakang Cole pun merasa khawatir jika nantinya Cole akan menyakiti Greta lagi. Namun Greta meyakinkan jika hal tersebut tidak akan terjadi. Karena masih merasa khawatir, Malcolm pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil sambil berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Kemudian di saat Cole sedang tertidur, tiba-tiba ada darah yang menetes ke atas kepalanya. Lalu ketika terbangun, dia pun menemukan dalam tasnya telah ada bangkai tikus. Cole pun menuduh Greta yang telah melakukannya. Namun Greta membantahnya dan berkata jika itu semua adalah ulah dari boneka Brahms. Mendengar itu, Cole pun semakin marah karena menurutnya sebuah boneka tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Kemudian Cole pun memaksa Greta untuk memberikan boneka Bram karena dia akan menghancurkannya. Mendengar ada suara keributan, Malcolm pun datang ke sana untuk membantu Greta. Akhirnya mereka pun mengingatkan Cole agar jangan menghancurkan boneka Bram. Tapi Cole tidak peduli sama sekali dan malah langsung membanting boneka Bram sampai kepalanya hancur berkeping-keping. Seketika itu, bersamaan dengan lampu yang berkedip-kedip, terdengarlah suara langkah kaki dari balik dinding. Cole yang penasaran kemudian mendekat ke arah cermin. Lalu tiba-tiba sosok pria bertopeng pun keluar dari cermin dan langsung menyerang Cole. Menggunakan pecahan boneka Brahms yang terbuat dari keramik, akhirnya sosok itu pun menghabisi Cole hingga tewas. Melihat itu, Malcolm pun mengajak Greta untuk segera lari dari sana hingga akhirnya mereka pun bersembunyi di kamar Greta. Namun pria misterius itu tetap mengejar dan berhasil masuk. Mereka berdua pun kembali kabur dari sana, lalu tanpa sengaja Greta menemukan jalan rahasia di rumah tersebut yang menuntun mereka menuju ke sebuah ruangan rahasia. Di tempat itu Greta menemukan gaunnya yang sebelumnya hilang, dan berdasarkan kertas yang dia temukan di sana, akhirnya mereka pun mengetahui jika sosok yang mengejar mereka adalah Brahms yang sebenarnya masih hidup, dan dia selamat dari insiden kebakaran tersebut. Dan terungkaplah fakta kenapa sebelum pergi Nyonya Hellsayer sempat meminta maaf kepada Greta. Ternyata itu dikarenakan karena Brahms ingin memiliki Greta sepenuhnya, dan keinginan itu tidak bisa ditolak oleh Nyonya dan Tuan Hellsayer. Dan sebenarnya Nyonya dan Tuan Hellsayer pun telah menyerah untuk mengurusi Brahms. Itulah kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Setelah mengetahui semua fakta tersebut, mereka pun kembali berusaha kabur dari rumah itu. Namun sayangnya Brahms kembali menemukan mereka. Malcolm kemudian mencoba menahan Brahms agar Greta bisa lari dari sana. Sampai akhirnya Greta pun berhasil kabur. Namun saat menuju ke gerbang luar rumah, Greta pun mengurungkan niatnya untuk kabur karena dia merasa khawatir dengan keselamatan Malcolm. Akhirnya Greta pun menguatkan tekadnya untuk kembali ke dalam rumah dan menyelamatkan Malcolm. Lalu sesampainya di dalam, Greta pun mengambil obeng panjang yang tersimpan di dalam laci. Ketika dia ingin mencari keberadaan Malcolm, dia kembali bertemu dengan sosok Brahms. Lalu Greta pun memberanikan dirinya untuk berbohong ke Brahms jika dia tidak akan pergi meninggalkannya. Told you I wouldn't leave you, and I didn't, did I? Maka Greta pun membentak Bram untuk menyuruhnya segera tidur. Dan Bram pun menurutinya. Brahms! Time for bed now. Dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk tubuh Bram dengan obeng. Seketika itu Bram pun membanting tubuh Greta dengan sangat keras.
Lalu saat Bram mencekik Greta, Greta pun berhasil menusukkan obeng itu lebih dalam ke tubuh Brahms hingga Bram pun tersungkur. Setelah itu Greta pun kembali mencari keberadaan Malcolm, dan setelah berhasil menemukannya, mereka berdua pun langsung segera pergi dari sana. Setelah insiden itu, scene pun memperlihatkan keadaan rumah megah Hellshire yang sangat sepi, dan terlihatlah di sana Bram sedang memperbaiki boneka miliknya. Di sepanjang film kita diarahkan untuk berpikiran jika boneka Bram berisi iblis atau roh jahat. Namun di akhir ternyata semuanya terbantahkan, karena ternyata di balik misteri keanehan boneka itu ada kisah kelam dari seorang Bram. Jadi sepertinya Nyonya dan Tuan Hellshire sengaja memalsukan kematian Brahms agar Bram tidak ditangkap oleh polisi. Karena kematian gadis yang bernama Emily pasti disebabkan oleh ulah Brahms. Namun kehadiran sosok boneka Brahms masih jadi misteri, karena ternyata boneka tersebut sudah ada jauh sebelum insiden kematian Emily dan kebakaran rumah Brahms. Dan fakta tentang misteri boneka Bram akan terungkap di film The Boy kedua. Jadi sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video alur film berikutnya. Tapi ingat sob, keberadaan setan atau iblis pada sebuah benda itu hanyalah salah satu cara setan untuk menghasut dan menyesatkan manusia. Sedangkan kejahatan yang sesungguhnya adalah berasal dari manusia itu sendiri. Setan hanyalah membisiki, sedangkan manusia bisa sampai tega menghabisi. Maka tingkatkanlah iman dan istiqomahlah dalam beribadah, karena hanya dengan cara itulah manusia akan hidup berperi kemanusiaan dan terhindar dari sifat-sifat kesetanan. Itu